Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya ini teman-teman ya? Pasti luar biasa semua ya, yuk. Diberkati Tuhan di Amin. rumah semuanya Haleluya. diberkati Tuhan. Siap untuk sama-sama kita pagi hari ini menyembah Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan sudah memberikan kita kesempatan walaupun saat ini kita terpisah dengan jarak. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila kami buka mata kami, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung, ku tersanjung. Mari katakan, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penuh genap hati kami katakan, dan ku ingin mengenal-Mu oh Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi
penyembah-Mu. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat-Mu mengalir, menguasai setiap kami. Haleluya, haleluya. Ya lama, ya lama, saka ya lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Syukur. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada pagi hari ini, di rumah kami atau dimanapun kami berada Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami dan Kau akan melawat setiap kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bagaimana teman-teman? Tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Kalau semangat kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamamu hadirat-Mu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamamu hadirat-Mu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Amin. Dia senantiasa ada dalam setiap musim hidup kita. Di masa-masa yang sukar saat ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Mari bersama-sama kita katakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan nama-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya, tak pernah meninggalkan setiap kita. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku, di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Segenap hati, oh, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar
melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Oh, anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau telah mencintai kami, Engkau telah menjagai kami Tuhan. Meskipun banyak masalah Tuhan di sekeliling kami Tuhan, tapi kami tidak takut Tuhan, asal Engkau beserta kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lidah hamba-Mu Tuhan, supaya melalui hamba-Mu Tuhan kami diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, yang berbuah-buah Tuhan. Dan juga jagailah kami semua Tuhan. Kami serahkan sisa acara selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Bagaimana kabarnya kalian? Sedang di rumah karena belajar di rumah. Tetapi jangan itu membuat kalian jadi kendor, tapi tetap semangat dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kalian mengikuti acara streaming di rumah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu pencuri. Nah, kira-kira apa anak-anak yang dimaksud di sini? Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat ini, anak-anak, menceritakan tentang akhir zaman, khususnya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kapan hal itu akan terjadi? Lalu siapa yang dimaksud pencuri di sini? Bagaimana sikap kita dalam menghadapinya? Belum lagi kita melihat peristiwa yang sekarang ini lagi rame, yaitu wabah pandemi COVID-19. Timbul pertanyaan, apa ini ada hubungannya? Pada pagi hari ini kita akan lihat di dalam terang firman Tuhan. Bagian yang pertama, anak-anak, kita lihat kehidupan di akhir zaman. Menurut Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11, di situ dijelaskan bahwa pada akhir zaman dosa dan kesucian itu semakin meningkat tinggi. Sebagai akibatnya, kehidupan di akhir zaman, firman Tuhan katakan semakin sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi memang sukar adik-adik pada masa sekarang ini. Lalu kita lihat berikutnya, adanya globalisasi yang terjadi di akhir zaman, yaitu terjadinya peristiwa
kejadian yang menyebar ke seluruh dunia secara cepat, mendadak, tiba-tiba, menghebat dan tidak disangka-sangka. Adik-adik lihat sekarang sudah tidak heran ada HP, internet yang berkembang luar biasa, sehingga kalau ada berita bisa begitu cepat menyebar seluruh dunia. Dan itu merupakan jalan yang rata untuk semua menjadi global. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab Markus 13 ayat yang ke-8 dan ke-10. Lalu saudara-saudara, adik-adik semua, di dalam peristiwa pandemi ini, pandemi COVID-19, menyebabkan seluruh dunia, bukan saja Indonesia, hampir seluruh dunia menjadi takut. Dan ini menjadi satu kesukaran di dunia. Alkitab mengatakan, ini merupakan tanda dan peringatan bahwa kedatangan Tuhan sungguh-sungguh sudah amat dekat. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tentu sebagai orang beriman, anak-anak, kita tidak boleh takut, ya. Takut yang berlebihan maksudnya, panik, ya. Kemana-mana takut, lalu memborong barang-barang, tidak perlu. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, Tuhan berkata, janganlah engkau takut, sebab aku menyertai engkau. Jadi adik-adik, kita sebagai orang beriman tidak boleh takut atau panik yang berlebihan. Mengapa Om kok tidak boleh takut? Bukankah orang-orang semua pada takut? Lain adik-adik, kita mempunyai Allah yang hidup. Kita mempunyai janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab yang luar biasa. Allah menjaga kita begitu teliti adik-adik. Bahkan rambut di kepala itu dihitung oleh Tuhan. Itu ada di dalam Matius 10 ayat yang ke-30. Kita ini dipagari oleh Tuhan. Ayub 1 ayat yang ke-10. Walaupun 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Adik-adik jangan takut. Mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, itu ada satu perlindungan yang luar biasa. Seperti yang ditulis di dalam Amsal 14 ayat yang ke-26. Oleh sebab itu, anak-anak, ya, dalam situasi seperti begini, kalian jangan lesu, ya, lemah, tetapi tetaplah kuat. Amin. Nah, salah satunya adik, deklarasikan, ya, perkatakan dengan iman di dalam suasana seperti ini. Bagaimana? Ya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku diselamatkan, aku ditolong, dijauhkan dari virus, dari kuman, sakit penyakit, dan oleh bilur-Mu aku disembuhkan. Jadi begitu adik-adik, ya. Perkatakan kata-kata iman itu, ya. Sehingga engkau tidak lagi dalam ketakutan, tapi jadi kuat di dalam Tuhan, ya. Juga kalau kalian di rumah jangan menganggur-nganggur, ya. Lalu tidak ada kerjaannya. Coba kalau bagi yang bisa main musik, ambillah gitar, menyanyi satu pujian, misalnya begini. Aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah dan kekal untuk selama-lamanya. Waduh adik-adik, kalau kita bisa memuji Tuhan, suasana sorga itu masuk dalam hidup kita, sehingga kita tidak susah, tidak takut,
tetapi ada sukacita ilahi masuk dalam hidup kita. Sebab itu adik-adik, mari kita deklarasikan, perkatakan dengan iman. Namun adik-adik ya, jangan mencobai Tuhan, jangan sembarangan. Ya, kita harus tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Misalnya kalau adik-adik masuk di rumah, cuci tangan, memakai sabun yang bersih 20 detik. Lalu tidak memegang wajah, mata, hidung, telinga kalau tangannya kotor. Ya. Lalu jaga jarak satu sama lainnya. Lalu misalnya yang flu itu memakai masker agar tidak menularkan yang lainnya. Kalau batuk atau bersin pakai salah satu siku dalam begini ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Dan sekarang ini semua diminta untuk tinggal di rumah. Tidak boleh berkerumun ya. Kalau saya pernah lihat di satu perumahan ya adik-adik, ditulis di situ, berjarak kita utuh, berkerumun kita runtuh. Nah, karena apa? Kena virus ini ya. Tapi kita tidak perlu takut ya adik-adik ya. Tapi kita juga tidak boleh sembarangan. Lalu kita lihat selanjutnya adik-adik, bagaimana hidup di akhir zaman itu ya. Terutama gereja, anak-anak Allah itu bagaimana? Firman Tuhan mengatakan adik-adik, akhir zaman ini gereja-gereja itu akan mengalami masa ujian ya. Ujian itu apa? Untuk mengolah, untuk memurnikan iman kita. Supaya kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus itu imannya tumbuh sampai sempurna seperti Yesus Kristus. Pada akhir zaman adik-adik, itu ada yang dinamakan masa pemurnian. Di dalam 3,5 tahun yang pertama dari minggu ke-70 Daniel itulah yang akan dialami oleh gereja. Belum, tapi nanti sebentar lagi. Karena kedatangan Tuhan sudah amat dekat. Gereja akan mengalami hal-hal yang luar biasa adik-adik. Misalnya firman Tuhan itu akan dibukakan secara luar biasa. Ya, kuasa Allah akan dicurahkan sepenuhnya kepada kita sebagai hujan akhir untuk menyempurnakan umat Allah. Pekerjaan iblis adik-adik itu memang di akhir zaman akan bertambah-tambah. Tapi jangan lupa bahwa kuasa Allah juga semakin dicurahkan dengan limpah. Bahkan kuasa Allah sepenuhnya bekerja. Seperti yang ditulis di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-12. Sehingga gereja bisa mengalahkan segala pekerjaan iblis. Nah, oleh sebab itu kita yang hidup di akhir zaman rohaninya harus meningkat. Karena syarat minimal di akhir zaman itu harus meningkat adik-adik. Jadi tidak boleh tetap stabil begitu, tapi harus meningkat. Rohaninya naik lebih tinggi dari batas minimum. Karena dosa semakin bertambah-tambah, oleh sebab itu kita harus semakin meningkat di hadapan Tuhan. Ya, kita harus hidup di dalam kebenaran adik-adik ya. Hidup baru di dalam Tuhan. Jangan simpan dosa. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya harus dibuang. Jengkel, mungkin dendam. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus dibuang ya. Agar kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat bagian yang kedua adik-adik. Tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu ada dua macam adik-adik. Kalau adik-adik lihat di gambar tersebut, itu ada minggu ke-70 Daniel yang dibagi menjadi 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Itu adalah minggu ke-70 Daniel. Lalu posisinya kita sekarang ini di mana? Nah,
kalian bisa lihat pada skema itu. Nah, skema yang paling kiri, yaitu yang tertulis kini, itulah posisi kita. Ya. Jadi kedatangan Tuhan itu bisa terjadi pada saat sekarang ini, yaitu kedatangan secara pribadi dalam bentuk kematian. Ya. Misalnya minggu yang lalu ada yang mati, atau kemarin ada yang mati, hari ini ada yang mati. Ya, itu kedatangan Tuhan secara pribadi. Lalu ada lagi, adik, kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, di sini posisinya adik, yaitu yang dinamakan pengangkatan. Ya, ini kedatangan Tuhan secara bersama adik. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya inilah yang disebut pengangkatan. Di situ adik, Tuhan datang, orang-orang yang hidup dalam kesucian, yang berjaga-jaga, tahu-tahu dalam waktu sekejap, seperti adik-adik lihat di dalam gambar, tahu-tahu tubuhnya menghilang, tapi pakaiannya tertinggal. Nah, itulah yang namanya pengangkatan. Orang-orang yang siap sedia, artinya hidupnya benar, takut akan Tuhan, itu yang nanti akan terangkat. Ya, itulah yang dinamakan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu tahap pertama, adik. Itu yang akan kita bahas. Ada juga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tahap kedua, yaitu pada 3,5 tahun yang kedua. Ya, seperti adik lihat di dalam skema itu, tanda panah warna biru, itu adalah kedatangan Tuhan tahap kedua. Ya, adik. Itu adalah untuk orang berdosa, untuk umum, untuk seluruh dunia. Namun bagi kita orang yang beriman, kedatangan Tuhan yang pertama itulah yang menjadi target kita, yaitu masuk dalam pengangkatan. Ya. Sekarang kita perhatikan, tadi dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ya. Saya akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Lalu kita lihat juga satu ayat berikutnya, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kira-kira apa artinya, adik? Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Pencuri itu kan jelek. Arti pencuri itu kan tidak baik. Ya. Begini adik. Di dalam ayat ini, pengertiannya bukan seperti pencuri yang jelek itu. Tuhan itu tidak mungkin jelek. Allah kita itu adalah Allah yang terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Jadi dalam hal ini adik, kedatangan Tuhan itu dikatakan seperti pencuri. Terutama bagi orang yang tidak berjaga-jaga, yang hidup dalam dosa, yang tidak bertobat. Kedatangan Tuhan itu seperti orang yang kemasukan pencuri. Ya, apa artinya? Kalau orang kemasukan pencuri, adik kan tidak tahu. Ya, waktu dia bangun, loh, waktu bangun dia kaget. Barangnya kok ada yang hilang, barang-barang berharga kok tidak ada lagi. Tapi yang tidak berharga kok tidak diambil. Terjadi keterkejutan adik-adik. Nah, seperti itulah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti seperti pencuri. Artinya apa? Yang pertama, pencuri kan kalau datang kan tidak pernah memberitahu ya adik-adik. Nanti saya tanggal sekian saya datang ke rumahmu. Oh, kita akan siap-siap supaya dia tidak datang, ya kan? Tapi di sini dikatakan bahwa
nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam peristiwa pengangkatan, itu saatnya tidak terduga, adik-adik. Seperti pencuri tahu-tahu datang, ya tidak tahu tanggalnya. Yang kedua, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, artinya seperti adik-adik lihat dalam gambar ini. Waktu nafiri Allah dibunyikan, adik-adik, orang beriman yang hidup dalam kesucian yang berjaga-jaga, dalam sekejap tahu-tahu diubahkan, adik-adik, menjadi tubuh kemuliaan. Lalu kacamata, gigi palsu, jam tangan, baju, sabuk, sepatu, semuanya ditinggalkan. Lalu tubuhnya, rohnya terangkat, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Seperti adik lihat di gambar itu di bagian atas. Itulah kedatangan Tuhan yang dinamakan pengangkatan terjadi pada saat itu. Peristiwa ini tidak dilihat oleh orang-orang yang ketinggalan, adik-adik. Orang-orang yang hidup dalam dosa yang tidak berjaga-jaga tidak melihat peristiwa ini. Jadi kedatangan Tuhan seperti pencuri itu artinya tersembunyi. Tidak ada yang tahu. Yang ketiga, kalau pencuri itu datang kan mengambil barang-barang yang berharga. Misalnya emas-emasan, handphone yang bagus, dicuri, adik-adik. Kalau bak sampah nggak akan diambil, seperti adik lihat gambar itu. Ya, cincin, permata, barang-barang berharga itu diambil, adik-adik. Yang tidak berharga ditinggal. Artinya apa? Waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam pengangkatan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang mentaati firman Tuhan, yang setia kepada Tuhan, itu waktu Tuhan datang, diambil, adik-adik, diajak bersama-sama masuk dalam pengangkatan. Oh, luar biasa. Jadi kita ini, adik-adik, yang hidup dalam kesucian, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan itu nanti yang akan ikut dalam pengangkatan. Sedangkan yang hidup dalam dosa, yang main-main, yang melawan orang tuanya, yang suka memberontak, yang terikat oleh pornografi, yang terikat oleh macam-macam dosa, waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ketinggalan. Karena dianggap oleh Tuhan, ini barang yang tidak berharga. Hidup dalam dosa itu tidak berharga, adik. Tapi orang yang taat kepada Tuhan, itu adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan, yaitu dalam pengangkatan. Ini pasti terjadi, adik. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, adik, bagian yang terakhir ini dikatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu apa artinya? Apa melek terus begini ada di 24 jam gak pernah tidur? Ya, berjaga-jaga itu artinya seperti ini, adik. Jangan simpan dosa. Ya. Selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Selalu taat kepada orang tua. Penuh dengan Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti adik-adik lihat 5 gadis bijaksana yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 25. 5 gadis bijaksana itu apa, adik? Dia membawa pelita dan cadangan minyak. Itu artinya dia mau dipimpin oleh Roh Kudus, selalu taat. Jadi pada waktu mempelai datang, orang-orang ini, adik-adik, yaitu 5 gadis bijak ini masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Sedangkan 5 gadis yang bodoh tidak punya persediaan minyak. Jadi kadang-kadang hidup suci, tapi kadang-kadang hidup dalam dosa. Kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat.
semaunya sendiri, nanti pada waktu Tuhan Yesus datang akan ketinggalan. Sangat disayangkan ya. Oleh sebab itu adik-adik ya, kedatangan Tuhan Yesus itu diminta oleh Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Bukan berarti kita menganggur adik-adik ya, tetapi kita pakai waktu sebaik-baiknya. Salah satunya adik-adik ya, beraktivitas seperti biasanya ya. Kalau adik-adik sekarang ini tinggal di rumah, ya bantu-bantu orang tua. Apa yang bisa adik-adik kerjakan ya, tentu selain mengerjakan tugas yang dari sekolah ya, jangan lupa kalian harus rajin, taat kepada guru dan orang tua ya. Kerjakan tugas yang dari sekolah ya, kan disuruh belajar di sekolah, dari rumah. Kerjakan adik-adik dengan sukacita, karena itu untuk kebaikanmu. Tapi selain itu, kalian bisa membantu apa yang ada di rumah, membersihkan ya sampah di rumah. Apa yang perlu dibantu, kan biasanya nggak punya waktu untuk membantu atau jarang. Nah, ini adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi berkat adik-adik buat orang tua di rumah ya, dan orang tuamu pasti senang ya. Jangan waktunya habis untuk mainan gadget, lihat Facebook, Instagram, YouTube, yang lainnya, sehingga waktunya habis. Sia-sia adik-adik hidup seperti begitu. Yang kedua adik-adik, hidup berjaga-jaga itu artinya tumbuh di dalam pengertian firman Tuhan. Sekarang kan adik-adik di rumah banyak waktu. Coba baca Alkitab ya, baca Alkitab. Wah, itu kesempatan yang limpah adik-adik ya. Baca Alkitab. Ini kan akhir zaman. Jadi adik-adik harus membaca lebih banyak dari waktu-waktu yang sebelumnya. Mumpung ada waktu banyak adik-adik, gunakan ya. Baca, teliti. Lalu kalau ada yang tidak mengerti, catat. Catat apa yang tidak mengerti, lalu hubungi gurumu sekolah minggu. Tanyakan, tante, om, ini ayatnya maksudnya apa sih? Ya, saya tidak mengerti. Nah, nanti gurunya menjawab. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, ini artinya apa? Tante, kok saya tidak jelas? Nah, tanyakan adik-adik kepada gurunya. Ya, silakan. Jadi adik-adik, kesempatan ini membaca Alkitab itu adalah satu perkara yang indah. Karena kamu nanti akan diisi oleh firman Tuhan. Itu yang membuat engkau jadi kuat, membuat imanmu tumbuh. Dan itu akan menghantar engkau sampai di dalam keselamatan yang kekal. Jadi dalam waktu-waktu seperti ini jangan loyo, lemes, takut adik-adik. Tapi justru imannya jadi kuat. Ada waktu adik-adik, buka buku nyanyian, nyanyikan puji-pujian. Seperti tadi ya, nyanyikan pujian, kambing embek-embek, tidak apa-apa, silakan memuji Tuhan. Atau kalian punya buku-buku ya. Ini saya membawa contoh adik-adik. Kalau adik-adik kepingin belajar tentang akhir zaman, adik-adik bisa mempelajarinya di buku akhir zaman yang dikarang oleh gembala kita Bapak Pendeta Yusuf B.S. Itu banyak bukunya adik-adik. Juga kalau mau adik-adik belajar tulang Elisa, itu di situ banyak kebenaran firman Tuhan. Pelajari, baca, nggak akan habis adik-adik waktunya. Juga dari sekolah minggu diberikan bacaan, connection book dan lain sebagainya. Adik-adik bisa baca. Ya, juga terbitan tulang Elisa yang eceran ini adik-adik bisa baca. Ya, adik pelajari dan lain sebagainya. Itu adik-adik. Jadi kedatangan Tuhan itu akan terjadi. Bagaimana kalau anaknya itu tidak mau berjaga-jaga? Nah, sudah dikatakan adik-adik, bagi yang tidak berjaga-jaga, nanti waktu Tuhan Yesus datang, itu akan tertinggal. Seperti apa adik-adik? Ini ada seorang anak adik-adik ya, ditinggal sama orang tuanya pergi.
nangis, wah, aku kok ditinggal. Tapi itu tidak lama adik, karena setelah orang tuanya pergi kan kembali. Senang lagi adik. Tapi nanti kalau kedatangan Tuhan itu terjadi cuma satu kali. Yang ketinggalan akan nangis. Karena pada waktu dia tertinggal, seperti adik-adik lihat di gambar itu. Ini adalah gambar anak-anak yang tidak bertobat, yang suka melawan orang tuanya, hidup dalam dosa, simpan gambar-gambar porno, simpan film-film yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan dendam dan lain sebagainya, akan tertinggal adik-adik. Nah, mumpung sekarang ini kita diberikan firman Tuhan, kalau ada yang tidak benar, perbaiki adik-adik. Beri waktumu lebih banyak sekarang ini untuk dekat kepada Tuhan. Dan sebagai akhirnya, adik-adik, kedatangan Tuhan itu bagi kita bukan sebagai orang yang tidak berharga, tetapi justru kita adalah orang-orang yang berjaga-jaga, yang hidup dalam kesucian, sehingga nanti pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Seperti gambar ini adik-adik ya. Sebagai kesimpulannya, kalau kedatangan Tuhan seperti pencuri itu adik-adik, bagi kita orang yang berjaga-jaga, adik-adik lihat di gambar yang atas itu, maka kedatangan Tuhan itu adalah pengangkatan. Kita orang yang berjaga-jaga, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kesucian, kita diangkat oleh Tuhan karena kita adalah orang-orang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Sedangkan orang yang tidak berjaga-jaga, waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, itu seperti pencuri. Artinya apa? Orang yang hidup dalam dosa ini ditinggal karena orang yang hidup dalam dosa tidak berharga. Oleh sebab itu adik-adik, berjaga-jagalah, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Mari adik-adik, saya undang kalian berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Semua menyanyi, Engkau ada bersamaku.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak memberi kemertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Sikara marala 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 marala. Haleluya. Mari kita berdoa, adik-adik. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, buat kami semuanya, bahwa kedatangan-Mu Tuhan sungguh tidak lama lagi. Tetapi kami bersyukur, kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami berjaga-jaga. Sekalipun saat ini kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi firman-Mu sudah berbicara, supaya kami tidak perlu takut, karena Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan membentengi kami. Nyawa kami ada di tangan Tuhan. Dan biar hidup kami tidak sia-sia. Pada masa-masa seperti ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami menggunakan waktu dengan baik, agar kami tidak terlarut dari segala pergaulan yang jahat, tetapi kami boleh dekat kepada Tuhan. Kami boleh jadi berkat buat orang tua kami di rumah. Terima kasih Bapa, agar nanti kedatangan-Mu Tuhan, kami boleh ikut masuk dalam pengangkatan, rencana-Mu yang indah, target-Mu yang luar biasa. Boleh kami ikut ya Bapa. Kami tidak mau tertinggal. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah dekat, Engkau datang kembali Bapa. Sebab itu kami mau hidup sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami yang masih terikat, yang masih berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sembunyi-sembunyi simpan dosa, pada pagi hari ini kami mohon kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan, dan Engkau menjadi anak Allah yang taat kepada Allah, sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang Engkau ikut masuk dalam pengangkatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajarkan kami menggunakan waktu-waktu kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mohonkan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kami semua mau ikut dalam pengangkatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.